Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terutama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kebaikan kepada kita. Dan tidak pula salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya sebagai mahasiswa yang akan memberikan video tutorial. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bagus Cahyanto sebagai dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sini saya akan menampilkan video tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Inilah Microsoft Word 2016. Pertama, ini Microsoft Word 2016. Pertama ini bagian Quick Action. Ini bagian tab menu. Tab menu dari sini sampai sini, tab menu. Terus bagian kotak-kotak ini yang ini sampai ini, mulai dari sini sampai sini, ini bagian ribbon. Terus bagian yang ini bagian ruler, sama bagian yang ini juga sama ruler. Dan sini bagian area dokumen. Ini area dokumen sini. Pertama, klik pertama tab menu. Tab menu ini berisi ini tab menu. Clipboard. Tab menu berisi kan ini apa? Clipboard. Clipboard itu ada paste, ada bagian paste, cut, copy. Nah, fungsi beda-beda. Yang pertama itu copy, itu mengcopy file yang cut akan hilang. Kalau cut maksudnya copy itu menu ini berfungsi untuk aplikasi mengcopy tulisan dari suatu tempat. Yang ini cut sama seperti copy, hanya saja kalau paste ini berfungsi untuk meletakkan gambar setelah melakukan cut atau copy. Format painter berfungsi untuk mengubah painter. Berikutnya bagian ini, yang ini dari sini sampai ke sini, satu kotak ini. Ini utama font itu ini bagian mengatur huruf. Format huruf yang digunakan seperti kayak ini bold, italic, underline, text, subscript, superscript. Kalau yang kotak ini disebut dari sini sampai sini disebut paragraf. Ini kalau ini alias teks mengatur format paragraf rata kanan, rata kiri, center, dan rata kanan kiri. Line spacing. Line spacing itu mengatur jarak atau spasi baik antar paragraf, antar baris, dan antar sub judul dengan paragraf. Shading berikan ini pakai line spacing. Kalau yang bagian
shading, memberikan shading pada tulisan. Yang border, icon ini biasanya paling efektif pada saat mengatur tabel. Border ini bagian ini namanya border. Bullet and numbering, ini bullet and numbering, ini bullet dan ini numbering. Fungsinya membuat opsi bullet atau opsi numbering. Multi level list, nomoran tulisan bertingkat yang diatur secara otomatis sehingga Anda tidak perlu repot dalam menggunakan pengaturan tabnya. Insert atau insert indent. Ini insert indent dan insert indent. Ini melakukan pergeseran baris kedua paragraf ke kiri, ke kanan, dan ini berguna jika mengembalikan atau membatalkan paragraf baru yang sudah dibuat sebelumnya. Sort, untuk menyortir data. Ini sort untuk menyortir data. Show and hide paragraph mark. Ini show and atau hide paragraph mark, menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Stylus, ini bagian stylus mulai dari kotak ini sampai ke sini. Ini termasuk stylus, mengatur stylus huruf yang sudah tersedia template atau stylenya. Jadi tidak perlu mengatur secara manual, tapi cukup memilih salah satu style yang telah tersedia di sana. Editing, ini editing, kotak kecil ini sampai ke bawah. Ini dan ada terdapat find, replace, select. Itu. Yang pertama find ini berfungsi untuk mencari kata atau kalimat agar cepat ditemukan. Replace ini berfungsi untuk mereplace atau merubah kalimat atau huruf secara otomatis pada lembar kerja Microsoft Word. Select ini untuk memilih, ini adalah dengan memblok atau menandai kata, tulisan atau objek lain. Sebab perintah edit pada Microsoft Word dapat dilakukan apabila kita melakukan select terhadap kata atau kalimat yang akan diedit. Berikutnya text box. Ini text board terdapat di insert. Ini terdapat text board membuat atau memasukkan text box sebuah kotak berisi teks dengan tulisan tertentu. Quick part. Quick part termasuk dalam kotak ini. Untuk memberikan quick part, word part. Quick part ini tadi quick part. Ini insert word art, word art. Ini add a drop tab. Word art untuk insert, ini word art. Ini untuk insert. Berarti ini word art untuk insert atau membuat art dalam bentuk huruf dengan model tertentu. Kalau drop art, ini drop art
untuk membuat variasi paragraf agar huruf pertama dalam satu paragraf berbeda dari yang lainnya. Signature line. Signature line. Ini signature line. To insert signature line, data ini data dan end time. Data and time ini. Insert data dan time. Untuk memasukkan data dan waktu satu itu secara otomatis. Objek. Ini objek. Untuk memasukkan objek lain ke dalam Microsoft Word untuk diedit. Simbol. Ini simbolnya terdapat ada dua, ada equation dan simbol ini. Terdapat banyak macam-macam simbol tersebut. Bisa untuk perkalian, untuk berhitung macam-macam. Ini equation. Ini terdapat langsung, ini bisa milih buat matematika, ini bisa banyak pilihannya, tinggal pilih. Bisa ini binomal, tereum, expansion, dan banyak lagi macamnya. Pertama, simbol. Untuk gunakan untuk masukkan simbol atau tepatnya menulis sebuah simbol basis matematis ataupun yang lainnya. Simbol. Equation, menulis rumus matematis menggunakan desain dan format khusus sehingga akan lebih mudah dan profesional. Ini simbol equation ini rumus-rumusnya tersedia dari Microsoft Word. Jadi tinggal dipilih apabila ingin menggunakan langsung rumus tersebut. Berikutnya tab design. Ini desain. Motor format pada dokumen fungsinya. Dan ini sense untuk mengatur atau menerapkan tema dan dokumen formatting. Ini mulai dari ini sampai sini, dokumen formatting. Merekam gaya, bentuk dokumen dengan mengklik salah satu dari pilihan yang ada. Ini bisa dipilih salah satu, bisa ini, dan lain sebagainya. Banyak pilihannya, banyak pilihannya, sesuai selera. color, font. Color untuk mengubah warna tema yang dipakai. Font untuk mengubah jenis huruf tema yang dipakai. Ini color, ini ubah warna. Font untuk mengubah penulisan tersebut. Berikutnya backend design. Background. Ini mulai dari watermark, back color, back borders. Ini watermark, ini fungsi untuk menambah teks samar pada latar belakang yang menunjukkan bahwa dokumen yang ditambahkan. Watermark adalah dokumen asli. Back color memberikan warna latar belakang halaman pada dokumen. Back borders untuk menambahkan hingga pada halaman dokumen. Terus tag layout dan layout. Terdapat teks tab mulai dari ini sampai ini, kotak satu kotak ini. Itu berfungsi page tab margin. Ini salah satunya margin untuk mengatur teks halaman dokumen. Orientation
Untuk mengatur posisi kertas, size untuk mengatur ukuran kertas yang akan dipakai. Line number ini untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Height time untuk memisahkan suku kata tanda hubung secara penulis. Paragraf itu bahasa ini sampai ini. Yang pertama paragraf terdapat indent untuk mengatur batas teks, spacing untuk mengatur jarak antar paragraf, range bagian ini yang terakhir, kotak terakhir sampai ini. Yang pertama terdapat range. Yang range itu terdapat position, healing forward, send background, backward, warp text, aliens, group, turn, rotate, yang terakhir slash panel ini. Yang pertama, pengertian dari position ini. Position ini mengatur posisi objek di dalam satu halaman. Untuk memposisikan suatu objek dengan objek lain. Bring forward, termasuk tadi pengertian dari bring forward. Send backward ini untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Warp text, ini warp text untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Aliens ini untuk mengatur posisi objek lepas. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Switch one ini terakhir berfungsi untuk menampilkan kotak dialog. Selanjutnya reference, fungsi dari reference ini. Reference gunakan memberikan referensi rujukan yang berkaitan dengan dunia pembukuan, membuat daftar isi, daftar gambar atau tabel, font, and footnote. Di reference terdapat table of context, font, insert footnote, sentence, insert caption, insert short, index, ada tab of audience, ini tab of insert index, itu table of figure, manager source, insert endnote, insert footnote, and table on context. Ini terdapat di reference. Yang pertama table of context. Table of context berfungsi untuk digunakan untuk pengolahan daftar isi secara otomatis. Add text, mengolah paragraf terpilih sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table, memperbarui daftar isi seperti pada pembaruan sebuah dokumen. Footnote, ini terdapat insert footnote, insert condition, insert ini, insert endnote, insert footnote, fungsi untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan. Next footnote ini berfungsi untuk memantau footnote, endnote,
yang terdapat seluruh dokumen aktif. Show notice ini yang tidak aktif ini untuk memperlihatkan lokasi catatan baik for note maupun end note. Berikutnya citation and bibliografi. Ini bibliografi. Insert citation ini berfungsi menyisipkan kutipan langsung pada daerah konsol aktif. Manage search untuk mengolah seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi untuk menyisipkan daftar, pustaka, catatan file, dan dokumen aktif. Yang berikutnya caption. Insert caption. Insert table of figure. Ini untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan dalam dokumen. Add the table. Ini untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference untuk menyisipkan referensi silang. Index. Ini index. Insert index. Mark entry untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Update ini mengumumkan perbaruan terhadap katalog gambar. Cross frame untuk menyisipkan referensi silang. Index. Insert index untuk menyisipkan daftar kata dalam dokumen. Update index. Ini update index. Lalu untuk memperbarui data terkini. Table of authorities berfungsi untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik otoritas dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Ini dia tab my links. Terdapat create Stalmer marker with an insert line, review research, dan finish and marking. Yang pertama create ini terdapat dua, envelopes dan labels. Fungsinya adalah envelopes untuk membuat atau mencetak bentuk amplop. Ini labels untuk membuat atau mencetak bentuk label. Yang kedua, start mail marker terdapat start mail marker untuk membuat surat formulir yang ingin mencetak atau mengirim lewat email beberapa kali dan mengirim salinan kepada penerima yang berbeda. Yang kedua, set repression untuk memilih daftar kontak yang ingin dijadikan penerima. Tiga, berat receive untuk memilih daftar kontak yang ini select receive ini untuk mengedit tadi yang pertama ini. Berikutnya with and insert field terdapat like marker plain, address block, greeting line, insert marker, dan ini rulers, merge field, update labels. Yang pertama, highlight untuk memberikan warna pada dokumen. Address block untuk menambahkan alamat yang akan dikirim ke email. Ini yang ketiga, greeting line untuk memberikan garis bawah dan nama pada dokumen. Keempat, insert marker field menambahkan kolom pada sumber yang ada. Ruler menambah dan menggabung keputusan dan buat match violence untuk mengartikan arti yang berbeda pada penerima. Berikutnya review result
Oke. Review research dan dapat friend research untuk mencari penerima email. Auto check for error. Auto check error ini untuk mengenali kesalahan saat selesai mengajukan surat. Ini auto check error. Yang ketiga yaitu finish and market. Untuk mengetahui bahwa surat yang akan dibuat sudah lengkap, Anda buat sudah lengkap dan bisa langsung dicetak secara otomatis. Jadi untuk meminta surat secara lengkap. Ini finish and market. Berikutnya tab review. Ini tab review. Terdapat 7 grup, yaitu grup providing, language, comment, ranking, thanks, compare, and protect. Fungsi dari semuanya ini, fungsi tab review ini semuanya dari sini sampai ke sini untuk mereview atau mengkaji ulang tab review. Naskah seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, menambahkan komentar dan lain sebagainya. Fungsinya tab review ini sesuai tujuan yang mana dibutuhkan. Yang berikutnya tab view. Ini tab view. Fungsi tab view ini untuk menampilkan mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan menampilkan garis bantu pada layar kerja. Di dalam tab view ini dikelompokkan menjadi 5 grup. Yang pertama viewers, slow, zoom, window, and macros. Berikutnya menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen atau layar kerja. Kayak di sini, dokumen di sini. Nah, ini kalau save as ini nge-save untuk pertama kalinya. Yang kedua save untuk yang save as ini untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Ya, dengan nama lain, format filenya penyimpanannya berbeda dari yang save ini. Istilahnya adalah backup file, di backup. Terus kemudian mau save as, buka browser ini, buka ini, dipencet. Nah, bisa di sini. Nah, ini untuk menyimpan secara save as. Ini terdapat di profile, terdapat di sini save as, tipenya apa, filenya apa, terus lokasi penyimpanan file ini terdapat di mana. Sini. Kemudian ketika sudah di save, terus kalau ingin tahu apa dengan ketik ini bisa. Terus ini file name nya namanya apa,
terus dibuka waktu itu. Terus kalau menyimpan file itu tekan Ctrl ini mengerti cara alat. Cara ls itu buat save itu maksud baik tugas maupun kayak apa, ngalin naskah dari suatu website itu di internet bisa bikin save. Terus aku mau paste Ctrl V gitu. Kemudian video dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.